Jangan lari dari setiap pilihan dan keputusan. Jangan tenggelam dan larut dalam keraguan. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Hello netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2, edisi minggu ketiga bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya, Julia. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada 2 melalui Kepala Staf Koarmada 2 Laksamana Pertama TNI Agam Endrasmoro menghadiri kegiatan kolokium perwira siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut di Kelapa 35 dan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut dalam rangka Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-80 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Mulia di Kodiklatal Bumimoro, Surabaya. Kolokium yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah ini mengangkat tema optimalisasi taktik perang laut TNI Angkatan Laut dalam mendukung strategi Sea Control dan Sea Denial pada perang berlarut di alur laut Kepulauan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan budaya peduli lingkungan, Koarmada 2 menerima pengarahan mengenai pengelolaan sampah menuju zero waste yang disampaikan oleh Waaster Kasal, Brigjen TNI Marinir Gatot Mardiono di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2, Surabaya. Kegiatan ini diikuti oleh Kasko Armada 2, Laksma TNI Agam Endrasmoro, para pejabat utama, Komandan KRI, serta Kepala Satuan Kerja jajaran Koarmada 2 sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan maritim. Dalam pengarahannya, Waaster Kasal menegaskan bahwa konsep zero waste menjadi langkah penting dalam membangun budaya disiplin dan kepedulian terhadap lingkungan melalui penerapan prinsip 5R, yakni refuse, reduce, reuse, recycle, dan road. Sementara itu, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI dalam sambutannya yang dibacakan Kasko Armada 2 menyampaikan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan global yang memerlukan aksi nyata seluruh elemen bangsa termasuk TNI Angkatan Laut guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Prajurit Koarmada 2 kembali menunjukkan dedikasi dan profesionalismenya melalui berbagai tugas operasi, pengabdian hingga prestasi olahraga. Prajurit Satko Peba Koarmada 2 berhasil mendominasi kejuaraan renang Pangdiv 2 Kostrad Cup 2026 di Malang dengan meraih total 4 medali emas dan 1 medali perak sekaligus keluar sebagai juara umum. Prestasi tersebut semakin lengkap dengan terpilihnya Serda Pandu dan Serda Linensi sebagai perenang terbaik putra dan putri. Di bidang operasi laut, unsur Satkat Koarmada 2 KRI Hiu 634 sukses mendukung pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 di wilayah Kepulauan Jawa Tengah bersama Bank Indonesia untuk memastikan tersedianya uang rupiah layak edar bagi masyarakat di pulau-pulau terluar. Sementara itu, prajurit KRI Sidat 851 yang tergabung dalam operasi Guspurla Koarmada 2 juga menunjukkan kesiapsiagaan saat melaksanakan penggantian tali bendera merah putih yang putus di Karang Unarang wilayah perbatasan Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan agar sang merah putih tetap berkibar sebagai simbol kedaulatan negara, sekaligus dilanjutkan dengan pengecekan fasilitas suar di wilayah tersebut. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Gabungan 2 Gabungan Jalas Nastri Koarmada RI Nyonya Yuli Alijaya menghadiri acara tasyakuran Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Hardikal ke-80 tahun 2026 yang digelar di Gedung Graha Samudra Bumimoro Kodiklatal, Surabaya. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali tersebut mengusung tema mendidik prajurit samudra yang profesional dan berkarakter
sebagai bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas di masa depan. Sebelum menghadiri tasyakuran, Pangko Armada 2 bersama Ketua Gabungan 2 Gabungan Jelas Senastri Koarmada RI juga mengikuti peresmian Bumi Moro Golf Driving Range Kodiklatal yang diresmikan langsung oleh Kasal sebagai bagian dari upaya mendukung pembinaan personil dan sarana olahraga di lingkungan TNI Angkatan Laut. KRI Bima Suci melaksanakan deck reception di Dermaga Hai Phong Port Vietnam dalam rangka Satgas Muhibah Diplomasi Duta Bangsa Kartika Jolakrida 2026. Prajurit KRI Bima Suci bersama Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 menampilkan tari gandrung dan tari kecak yang memukau para tamu undangan sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia, sekaligus mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Vietnam. Usai melaksanakan berbagai kegiatan diplomasi seperti courtesy call dan deck reception, KRI Bima Suci melanjutkan pelayaran etape ke-6 menuju Shanghai, Cina. Pelayaran muhibah ini menjadi wujud diplomasi maritim TNI Angkatan Laut dalam memperkenalkan budaya Indonesia serta memperkuat kerjasama dengan negara sahabat. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI mengikuti konferensi pers TNI Angkatan Laut terkait hasil operasi keamanan laut jajaran Koarmada RI secara video conference dari Puskodal Koarmada 2. Konferensi pers yang dipimpin Pangko Armada RI Laksda TNI Dr. Denny Hendrata tersebut memaparkan keberhasilan TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada RI dalam mengagalkan berbagai tindak penyelundupan dan kejahatan maritim sepanjang tahun 2025 hingga Mei 2026 dengan total nilai ekonomi negara yang berhasil diselamatkan mencapai triliunan rupiah. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI mengikuti pengarahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada para perwira jajaran TNI Angkatan Laut di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2 Surabaya. Dalam pengarahan bertema pembangunan profesionalisme dan kemampuan tempur prajurit TNI Angkatan Laut tersebut, Kasal membahas dinamika lingkungan strategis global, pengembangan konsep peperangan kepulauan, hingga penguatan kemampuan tempur dan transformasi menuju navigasi digital dan mentalitas samudra guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks. Selain itu, Pangko Armada 2 juga mengikuti pembekalan Kasal kepada Taruna Akademi Angkatan Laut di Gedung R. Mulyadi Kodiklatal mengenai disiplin, kepemimpinan, karakter petarung, integritas, dan profesionalisme prajurit. Netizen, kami akan melanjutkan dengan informasi lainnya yang tak kalah menarik. Berikut berita selanjutnya untuk Anda. Salah satu unsur Satuan Kapal Cepat Koarmada 2 KRI Hiu 634 melaksanakan passing exercise atau PASEK bersama kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Belanda HNLMS De Ruyter F804 saat memasuki perairan Surabaya menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan diplomasi Angkatan Laut sekaligus penguatan kerjasama maritim antara Indonesia dan Belanda. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menerima kunjungan kehormatan atau courtesy call Panglima Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Commander of the Royal Netherlands Navy Vice Admiral Harold Liebergs di VIP Nala Koarmada 2 Surabaya. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kerjasama dan diplomasi maritim antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI menghadiri kegiatan deck reception di kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Belanda HNLMS De Ruyter F804 yang sandar di dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali turut hadir dan disambut langsung oleh Commander of the Royal Netherlands Navy Vice Admiral Harold Liebergs beserta jajaran delegasi Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Deck reception berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari diplomasi maritim antara Indonesia dan Belanda. Satuan Kapal Selam atau Satsel Koarmada II bersama Satuan Komando Pasukan Katak atau Satkopaska Koarmada II melaksanakan latihan refreshing peluncuran pasukan tempur melalui tabung peluncur torpedo kapal selam di perairan Selat Madura. Melalui latihan tersebut, prajurit Satsel dan Satkopaska terus mengasah kemampuan infiltrasi bawah air sebagai salah satu kemampuan khusus dalam operasi laut modern. Kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari pengarahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yang menekankan pentingnya kesiapan operasional, profesionalisme, serta peningkatan kemampuan tempur prajurit TNI Angkatan Laut secara nyata. Latihan ini juga menjadi bagian dari perwujudan program pembinaan kesiapan tempur yang ditekankan Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI guna mewujudkan prajurit yang memiliki mentalitas tempur tangguh, insting taktis yang tajam, serta mampu mengoperasikan alutsista strategis TNI Angkatan Laut di berbagai medan operasi laut. KRI Igusti Ngurah Rai 332 melaksanakan passing exercise atau PASEK bersama kapal perang Angkatan Laut Kerajaan Belanda HNL-MS De Ruyter F804 di Laut Jawa sebagai bagian dari pelepasan keberangkatan kapal perang Belanda di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi lanjutan kerjasama maritim antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda dalam memperkuat hubungan bilateral dan diplomasi pertahanan di kawasan. Sebelum pelaksanaan PASEK, kedua kapal melaksanakan personil exchange di mana personil HNL-MS De Ruyter F804 melaksanakan on-board dan ship tour di KRI Igusti Ngurah Rai 332. Begitu pula prajurit KRI GNR 332 yang berkesempatan on-board di kapal perang Belanda tersebut. Dalam latihan, kedua kapal melaksanakan berbagai materi seperti Living Harbor, Fly Extrator, Attachment, Flag Hoist, Pax Transfer, Prep PASEK, hingga pelaksanaan PASEK di Laut Jawa sebagai implementasi perintah Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI untuk terus meningkatkan profesionalisme, interoperabilitas, dan kesiapsiagaan prajurit Koarmada II. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II. Hanya di akun media sosial resmi kami, Koarmada II. Disiplin, unggul, andal, Gora, Gora Wira, Madya Jala, Jala Seva, Jaya Mahe.